Sebelum Fahri ini sampai di rumahnya Robert, Fahri ini memberhentikan sepeda motornya. Di situ, dia ini benar-benar bingung melihat dari kondisi di rumah Robert ini kok rame bener ya. Ada apa rumah Robert? Nah, di tengah kebingungan Fahri, tiba-tiba ada satu mobil bak terbuka. Mobil bak terbuka ini membawa satu peti jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, alhamdulillah di video kali ini kembali kami berkesempatan akan menceritakan satu kisah mistis pendakian, di mana kisah ini datang dari satu rencang kita bernama Fahri yang berdomisili di Sragen, Jawa Tengah. Nah, kisah yang dituturkan oleh Fahri ini cukup menyeramkan dan berakhir sangat memilukan. Jadi cerita ini berkaitan dengan satu gunung yang kita semua kenali betul, terkenal dengan keindahan dan juga kemistisannya, yaitu Gunung Lawu, kali ini via Candi Ceto. Nah, sebelum kami tuturkan lebih jauh apa yang sudah Fahri ini alami, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi kisah ini terjadi di tahun 2010 rencang semua, dimana pada waktu itu rencang kita bernama Fahri ini merencanakan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto bersama 3 temannya. Jadi rencana awal ini mereka akan berangkat 4 orang gitu. Jadi selain dari Fahri ini ada Tommy, Robert, dan Putik. Nah, Putik ini satu-satunya cewek dalam rombongan tersebut. Mereka berempat ini di tahun tersebut 2010 ini kondisinya udah kuliah di sekitaran Surakarta, Solo. Jadi mereka ini akan mengisi liburan mereka semester ini dengan naik gunung ke Lawu via Ceto. Nah, ngomong-ngomong tentang pengalaman mereka naik gunung, ini udah punya banyak pengalaman lah, karena mereka naik gunung ini berempat udah semenjak mereka ini duduk di kelas 2 SMA. Jadi ketika SMA ini gunung-gunung sekitaran Jawa Tengah udah seringkali mereka ini daki. Nah, merembet ini sampai mereka kuliah gunung-gunung di Jawa Timuran ini akhirnya mereka juga udah sering kali mereka daki. Nah, kondisinya ke Lawu ini mereka udah bolak-balik ke Lawu. Pernah lewat Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Candi Ceto, Singolangu, terus apalagi Jogorogo dan lain sebagainya. Mereka ini udah sering sekali ke Lawu gitulah. Nah, itu hanya untuk ini aja, untuk refreshing lah. Mereka ngisi liburan semester mereka pada waktu itu. Mereka berempat ini bersahabat udah cukup lama juga rencang semua, semenjak mereka ini kecil. Jadi mereka ini kan tinggal di satu komplek perumahan yang sama. Jadi dulu ini mereka pindahan gitu sejarahnya, pindahan ke perumahan tersebut karena orang tua mereka ini profesinya juga sama sebagai guru pegawai negeri sipil. Jadi kemungkinan ini ngambil perumahan bersubsidi dulu. Makanya kan menjadi satu komplek perumahan gitu, KPR gitulah. Akhirnya mereka ini menjadi akrab semenjak mereka SD. Sampai di tahun 2010 ini mereka udah kuliah ini mereka masih akrab, udah sering kali naik gunung bareng gitu. Nah, sebelum masuk ke pengalaman pendakian dari mereka, ini tak tuturkan mengenai latar belakang dari yang ngirim cerita namanya Fahri. Karena ini permintaan dari Fahri ini untuk diceritakan. Jadi untuk kita ambil hikmahnya juga. Jadi petik pelajarannya mengenai latar belakang dari Fahri ini. Di tahun 2010 ini kondisinya Fahri ini masih sangat suka atau mempunyai satu kebiasaan yang benar-benar buruk, yaitu minum minuman keras.
minum minuman yang beralkohol gitu. Dan ternyata itu dilakukan Fahri semenjak Fahri ini duduk di kelas 3 SMP. Nah, kondisinya teman-teman dari Fahri, yaitu si Tommy, Robert, dan Putik ini tahu kalau Fahri ini sukanya minum gitu dari dulu. Akan tetapi ketika Fahri minum, Fahri mabuk gitu, dia belajar mabuk dan lain sebagainya sampai Fahri ini menjadi alkoholik gitulah. Di tahun 2010 ini tidak pernah dia ini mabuk dengan teman-teman akrabnya tersebut. Si Robert, Putik, Tommy ini tidak pernah. Jadi teman-temannya ini ketiganya ini sama sekali tidak pernah menyentuh yang seperti itu. Ini hanya Fahri aja. Jadi Fahri ini mabuk dengan teman-teman lain gitu, selain dari rombongan di perumahan mereka itu. Nah, beberapa dari mereka, paling utama ini si Tommy, karena bisa dikatakan Tommy ini yang paling dewasa lah dari mereka, sering menjadi leader ketika naik gunung. Ini seringkali bilang sama si Fahri ini kalau Fahri ini disuruh berhenti. Ri, udahlah, kamu ini udah mulai kuliah gitu, ketika kuliah kok masih terus-terusan minum, kan nanti berpengaruh juga ke kesehatanmu gitu loh, kan tidak bagus itu, lambungmu, ginjalmu gitu kan, semuanya nanti bisa hancur karena umur ini kan semakin kesana semakin tua, ini kan fisik semakin lemah. Udahlah, yang kayak gitu-gitu udah ditinggalin aja, itu kan udah puas kamu dari zaman SMP, SMA ini kan udah minum, udahlah. Jadi beberapa kali teman-temannya ini mendukung si Fahri ini untuk berhenti minum. Fahri ini sebenarnya punya keniatan dari dulu untuk untuk berhenti. Tapi entah itu hanya masih sebatas keniatan aja. Jadi belum pernah dilakukan. Ketika Fahri ini berusaha untuk berhenti, Fahri ini dia minum lagi gitu. Jadi lingkungan Fahri, ketika Fahri ini pengen minum, dia ini selalu lari ke teman-temannya yang selalu minum gitu. Jadi Fahri ini selalu ke sana, dan otomatis di sana Fahri ini minum. Punya uang, tidak punya uang, itu selalu ada saja minuman ketika ngumpul di lingkungan tersebut. Nah, pada waktu itu ketika mereka ini bersepakat untuk naik ke Lawu via Candi Ceto, awalnya ini kan H-2 hari diajak berkumpul Fahri, Putik, dan Robert ini sama si Tommy di satu coffee shop gitu, langganan mereka lah di sekitaran di Sragen ini. Jadi mereka kumpul di sana. Tommy ini buka pembicaraan. Ini rencananya kan aku mau ngajak kalian ke Gunung Lawu lewatnya Candi Ceto untuk ngisi liburan, gimana? Udah cukup lama juga kita nggak naik gunung, kata si Tommy ini. Nah, nggak pakai lama gitu, teman-temannya ini langsung oke, setuju semua tiga-tiganya, si Fahri, si Robert, si Putik. Jadi di malam itu juga setelah mereka dari coffee shop, mereka ini berencana akan langsung belanja logistik dan nanti ditaruh di rumahnya Robert. Karena seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, rumah Robert ini dijadikan titik kumpul gitu sebelum mereka ini melakukan aktivitas apapun selain dari pendakian dan lain sebagainya, selalu di rumahnya Robert. Karena rumah Robert ini punya teras yang cukup luas gitu dibandingkan dengan selain dari Robert ini. Jadi mereka ini suka kalau di rumahnya Robert. Robert ini pun setuju, dan mereka ini ngobrol di situ mematangkan rencana di coffee shop itu. Mereka mau naik lewat Ceto, mereka berangkat jam berapa, mereka naik apa, dan lain sebagainya. Nah, setelahnya mereka ini seperti biasa patungan untuk mereka ini beli logistik. Nah, sebelum mereka meninggalkan coffee shop, si Tommy ini bilang sama si Fahri di situ. Jadi, Ri, tolong lari. Ini nanti kamu langsung pulang yo. Nggak usah macem-macem lu malam ini, karena kita besok kan mau berangkat pagi, sekitaran jam 8 lah kita dari sini, biar tidak kemalaman nanti di jalur pendakian. Nah, Fahri ini menjawab iya ya. Jadi maksud dari Tommy ini Fahri tahu, karena Tommy ini kan tahu, teman-teman tahu lah. Jadi kebiasaan dari Fahri ini kan minum, kalau minum ini apalagi hari-hari libur, ini bisa sampai pagi itu pulangnya. Jadi itu menjadi satu masalah sendiri bagi Tommy, Robert, dan Putik nantinya kalau mereka toh kesiangan gitu kan. Jadi benar-benar diwanti-wanti. Bener Yuri, kamu jangan pulang pagi loh. Ini langsung pulang aja. Habis belanja logistik ditaruh rumahnya Robert. Oke, siap. Udah kamu tenang aja, kata si Fahri. Padahal Fahri ini orangnya baik gitu loh. Karena
ya selalu baik dengan teman-temannya gitu, tidak pernah ada masalah apapun, cuma punya satu kebiasaan buruk gitu aja, yaitu itu minum minuman keras, alkoholik. Nah akhirnya mereka pulang, mereka belanja logistik. Setelahnya logistik ini dibawa ke rumahnya si Robert. Nah mereka pun pamitan satu persatu gitu, menuju ke rumahnya masing-masing. Jadi meskipun di satu komplek perumahan kan gangnya ini beda-beda gitu loh. Jadi mereka berpencar. Nah pada waktu itu ini dari cerita si Fahri ya. Belum Fahri ini sampai di rumah, teleponnya ini berdering, handphonenya. Dia ini cagak motornya ini. Motornya ditaruh di tepi, berhenti. Dia ini ngangkat telepon itu. Dilihat ternyata dari satu temannya. Namanya ini tidak disebutin sama si Mas Fahri ini karena untuk kenyamanan aja. Jadi satu temannya ini bisa dikatakan teman belingnya, teman bandelnya. Jadi teman minum, teman ganja dan lain sebagainya. Pokoknya kenakalan-kenakalan remaja ini Fahri lakuin. Diangkat. Dan ternyata temennya ini ngajak Fahri di malam itu. Itu kan kondisinya belum terlalu malam gitulah. Bagi pemuda-pemuda ini belum terlalu malam. Masih setengah 10-an gitu kan pada waktu itu. Fahri ini diajak untuk ke satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat minum-minum langganan dari Fahri dan teman-temannya ini. Ternyata temannya ini ulang tahun. Jadi Fahri ini mau ditraktir gitu loh, rencang semua. Udah lari, kamu kesini kata temennya. Nah Fahri ini udah kebiasaannya gitu, apalagi ini ulang tahun. Jadi Fahri ini, wah ini pasti gratis semuanya dan ini pasti ada enak-enaknya gitu kata Fahri. Akhirnya Fahri ini nurut, dia ini langsung belok, tidak jadi pulang. Padahal berjarak berapa meter aja udah sampai rumah. Dia ini belok, berangkatlah dia menuju ke temannya yang ngajak ini. Nah Fahri ini menuju ke satu tempat lokasi, di mana lokasi ini menjual minuman keras seperti warung, juga menjual daging-daging yang agak tidak lazim bagi orang pada umumnya gitu, seperti ya mohon maaf seperti daging celeng, daging kodok dan lain sebagainya gitu. Makan di situ, pesta Fahri ini dengan teman-temannya, ternyata udah banyak di situ dan ada cewek-ceweknya pula. Jadi temennya ini cewek-cewek yang agak tidak benar gitu, mohon maaf. Jadi di sana mereka mabuk, mereka senang-senang, dan itu sudah menjadi satu kebiasaan dari Fahri. Di sebelum-sebelumnya ini Fahri udah sering melakukan seperti itu, sampai akhirnya mabuk parah gitu kan. Dan ternyata temannya ini ngajak ke satu tempat, tidak boleh pada pulang dulu. Jadi tempat ini seperti hiburan malam gitu, karaoke. Nah Fahri ini nurut, kondisinya udah tinggi gitu kan, udah dhuwur, udah enak ngeliang. Dia ini langsung ikut aja ke salah satu tempat karaoke yang ada di sekitaran sana. Mereka ini senang-senang di sana. Nah seperti yang kita tahu lah, pokoknya seperti itu, di tempat seperti itu. Setelah semuanya ini selesai, Fahri ini kan pulang. Fahri ini pulang dengan sempoyongan. Sampai pada akhirnya dia di rumah, dia parkir motornya, dia ketuk-ketuk pintu rumah. Ini tidak dibuka-buka gitu loh, benar-benar tidak dibuka-buka sama ibunya. Sampai udah hampir 15-an menit ini Fahri ini ketok-ketok terus, karena kondisinya Fahri ini anak pertama di keluarganya. Jadi dia punya dua adik, adiknya ini perempuan pada waktu itu, satu SMA, satu SD. 15 menit ini baru keluar adiknya ini yang udah SMA, itu dibuka gitu kan. Adiknya kan udah tahu kebiasaan dari Fahri. Orang tuanya pada waktu itu kemungkinan ya mungkin udah tahu, tapi menurut Mas Fahri ini waktu itu orang tuanya nggak pernah ini loh, nggak pernah negur, nggak pernah apa ya, kemungkinan juga nggak tahu gitu. Jadi adiknya ini udah tahu yang SMA. Biasa kamu ini mabuk lagi. Udah kamu diem aja, nggak usah bilang bapak ibu. Ditutup pintu ini. Kunci Fahri ini masuk kamar gitu. Dia masuk kamar tanpa dia membersihkan diri, tanpa apapun, dia ini langsung blek gitu di depannya. Dia sempat lihat jam, dia agak kaget. Jam kok udah hampir 4:30, udah hampir subuh. Jadi benar-benar Fahri ini kaget, dan dia ini baru seperti, aduh besok aku mau naik gunung gitu loh. Udah janji sama teman-temanku mau naik jam 8 kok, ya aduh tak tidur. Jadi Fahri ini langsung merem di situ. Langsung merem, dia berusaha untuk tidur. Nah singkat cerita, Fahri ini merasa terbangun. Jadi ketika Fahri ini terbangun, dia ini seperti orang linglung gitu. Dia ini merasakan satu kondisi di mana ini kenapa ya aku kok seperti tidak enak gitu. Nah Fahri ini mikir pada waktu itu, kemungkinan karena efek alkohol gitu kan masih ada di tubuhnya, jadi dia ini agak tidak enak badannya. Jadi ada satu kondisi di mana tubuhnya ini merasa seperti, kalau di tempatku ini namanya prengsang gitu, agak seperti mau sakit gitu, tidak enak, pokoknya ngelakuin apa-apa tidak enak gitu. Nah Fahri merasakan seperti itu. Jadi dia ini duduk,
Dia ini langsung jalan untuk menuju ke dapur. Dia ini mau ambil air mineral, dia mau minum gitu. Jadi benar-benar seperti dehidrasi menurut Fahri ini. Setelah semalaman ini minum minuman keras ini, dia jalan. Nah, ketika dia ini sampai di ruangan dapur di belakang, sebelum sampai ruangan dapur pun dia melihat di sekitar. Ini adik-adiknya kan belum pada bangun. Padahal nampak dari jendela ini sinar matahari ini sudah masuk gitu. Tapi agak redup memang sinar matahari ini. Adik-adiknya kok belum pada bangun. Bapak ibunya kemana? Nah, Fahri ini ambil air putih dari kulkas, dia ini minum. Agak banyak. Setelahnya dia ini jalan. Dia ini manggil-manggil bapak ibunya. Pak, Bu, Dek. Ini tidak ada sautan sama sekali. Nah, Fahri ini mikir, karena pada waktu itu harinya hari Minggu, kemungkinan bapak ibunya lalu dua adiknya ini diajak juga oleh kedua orang tuanya ini ke pasar, mungkin belanja atau jalan kemana, karena memang punya satu kebiasaan seperti itu orang tuanya, entah ke pasar atau apa gitu kalau di hari Minggu bareng-bareng. Dan Fahri ini juga sering ikut pada waktu itu. Jadi Fahri ini mikirnya positif, oh seperti itu mungkin lagi pergi. Dia ini akhirnya keluar jalan, dia ambil rokok di kamarnya, dia jalan ke teras, dia mau ngerokok di luar gitu. Ketika dia buka pintu depan rumahnya, dia keluar. Dia ini melihat keluar ini, jadi langit ini nampak agak mendung, tapi ada sinar matahari yang bersinar ini redup seperti menyinari. Jadi kan agak aneh fenomena itu. Jadi Fahri ini agak kaget. Ini pagi-pagi kok suasananya seperti ini. Jadi seolah-olah suasana masuk ke waktu-waktu menjelang maghrib, wayah ini mau surup. Nah, Fahri ini agak aneh, kemungkinan mau hujan apa ya. Fahri ini cuma mikir seperti itu, dia bakar rokok. Dia duduk, dia ini melihat ke sekitar. Nah, pada waktu itu Fahri ini kaget. Karena Fahri ini melihat ketiga temannya, ada si Tommy, si Robert, si Putik, ini udah duduk. Jadi di depan rumah dari Fahri ini memang ada satu seperti kolam ikan, di mana kolam ikan ini tidak begitu luas lah. Tapi ada tempat duduk di situ menggunakan kayu yang dibuat oleh bapaknya dari Fahri ini. Untuk bersantai, untuk duduk-duduk. Nah, teman-temannya ini udah duduk di situ loh, gitu loh rencang. Lah, Fahri ini kan agak loh, kok kalian di sini? Agak kaget Fahri. Akhirnya dihampiri kan. Kalian kok di sini? Katanya mau di rumahnya Robert aja kumpulnya. Ini kok kalian di sini? Logistik juga di sana kan? Mereka ini diem. Ketika temennya diem aja. Nah, akhirnya Tom ini bilang, udah cepet, kamu ambil tasmu. Ayo kita berangkat. Loh lah, tas kalian di mana? Udah itu, udah di motor, kata Tommy. Oh iya. Jadi Fahri ini akhirnya nurut aja gitu. Fahri jalan ke kamarnya, dia ambil tasnya gitu loh rencang semua. Dia ambil tasnya. Dia ini sambil mikir, ini kok teman-temannya udah di rumah, padahal janjian di rumah Robert. Udahlah, bodo amat. Batin si Fahri ini. Jadi Fahri ini memutuskan untuk langsung berangkat. Dia tidak mandi, dia tidak apa, dia cuma cuci muka aja. Dia cuci muka, dia gosok gigi di wastafel rumahnya, dia langsung ambil keril. Nah, dia ini berinisiatif, yoslah nanti aku tak ngubungi bapak ibu aja lewat handphone kalau aku pamit gitu, berangkat ke Lawu. Karena kondisinya rumahnya sepi. Nah, Fahri ini keluar. Nah, pada waktu itu teman-temannya ini udah berdiri di depan gerbang, udah membelakangi rumah dari Fahri ini. Jadi Fahri ini agak kaget juga, agak aneh gitu kan, teman-temannya ini gimana loh? Maksudnya apa ini teman-temannya kok ada yang aneh gitu dari teman-temannya. Jadi ini berdiri teman-temannya ini dipanggil sama Fahri, woi, lah mana motornya? Tom ini cuma gini aja, ngasih kode gitu. Oh ya wes, aku bonceng yo, Tom bonceng kamu, Tom ini ngangguk. Jadi rencananya memang Tom ini boncengin dari si Fahri bawa motor. Rencana awalnya memang seperti itu. Nah, Putik ini diboncengin oleh si Robert. Ya sudah, akhirnya jalan lah. Si Fahri ini menuju ke teman-temannya. Bener aja motornya ada di depan rumahnya dari si Fahri ini. Fahri ini bonceng. Awalnya di awal perjalanan mereka gitu, Fahri ini belum merasakan satu keanehan. Keanehan ini hanya sebatas langit yang tadi nampak seperti tidak baik-baik aja. Lalu ini perjalanan di kompleks perumahan mereka. Fahri ini merasakan orang-orangnya ini kok belum pada keluar ya. Jadi sepi sekali, sangat-sangat sepi. Jalan terus sampai keluar dari kompleks perumahan. Nah, di sini keanehan-keanehan ini dimulai rencang semua. Jadi ketika jalan ini, di sepanjang perjalanan, Fahri ini merasakan ini kok aneh. Di Sragen tapi kok
berkabut. Jadi sepanjang perjalanan ini berkabut. Sampai akhirnya si Fahri ini tanya sama Tommy, "Tom, kamu aneh nggak? Kok ini kabutnya tebel ya? Padahal masih di Sragen loh. Kita belum masuk di kawasan Karanganyar, di Candi Ceto. Kok udah ada seperti ini, kabut tebel seperti ini? Padahal mereka di Sragen kota gitu loh. Nggak Sragen yang pelosok, tapi di kota. Jadi kan agak aneh. Ini jarang-jarang seperti ini." Nah, di situ Tommy ini, dia ini seperti menjawabnya ini singkat gitu loh. "Biasa aja lah." Oh ya sudah. Jadi Fahri ini merasa, ini teman-temannya kenapa kok lebih banyak diamnya, biasanya ini ceria. Apa mereka ini tahu aku semalam ini mabuk sampai ini, jadi mereka agak sebel dengan aku. Jadi Fahri ini cuma mikir seperti itu. Diambil sisi positifnya aja sama si Fahri. Ya lah, mungkin kesalahan aku mabuk, aku ini karaokean sampai pagi gitu, diajak temanku ini. Ya lah, mungkin salahku. Jadi perjalanan ini agak aneh di situ. Jadi kabut ini benar-benar tebal. Sampai pada akhirnya mereka ini tiba di Candi Ceto. Dan pada waktu itu Fahri ini benar-benar tidak memperhatikan jam, tidak memperhatikan apapun. Dia ini asal nurut aja. Sampai di Candi Ceto. Ini hal yang sama ini dialami oleh Fahri. Dia ini menangkap satu keanehan lagi. Gila, ini Candi Ceto kok sepi kayak gini. Biasanya di hari-hari libur, apalagi minggu, ini rame bener. Ini kok bener-bener sepi, tidak ada apapun. Jadi benar-benar sepi, rencang semua. Nah, teman-temannya ini setelah parkir motor, ini jalan aja ngeloyor, tidak ngajak dari si Fahri ini. Nah, Fahri ini kan, "Woi, tungguin bentar. Entah, benerin ini dulu keril." Jadi kerilnya kan agak mengsol gitu. Agak berat sebelah gitu lah. Dibenerin sama Fahri. Nah, Fahri ini akhirnya gembol lagi, dia lari menuju ke teman-temannya, dia jalan di belakang. Nah, pada waktu itu teman-teman ini jalan langsung menuju ke jalur pendakian. Nah, Fahri ini kan akhirnya menghampiri teman-temannya. Dia ini maksudnya berada di depan teman-temannya. Dia ini jalan sambil mundur gitu. "Weh, kok ada si Maksi dulu." Nah, Tommy ini menjawab, "Belum buka, masih pagi. Sudah besok aja, nggak masalah lah." Si Fahri ini akhirnya kan diem, berhenti, menatap teman-temannya. Tommy kok aneh. Ini bukan seperti Tommy. Tommy ini anaknya selalu disiplin. Dia ini selalu nuruti sistem yang ada. Dia ini tidak mau macam-macam, tidak mau berimprovisasi jadi orang ini. Jadi dia ini nuruti aturan biasanya. Ini kenapa kok tumben Tommy ini nanti aja si Maksinya, wong masih tutup. Dilihat sama si Fahri, memang kondisi dari pos Maksi ini tutupan dan tidak ada orang sama sekali. Akhirnya Fahri ini yowes lah, nurut sama leadernya aja, Bos Tommy. Paten sih Fahri ini biasa manggil Tommy ini Bos Tommy, karena Tommy ini memang sering bayarin mereka gitu kalau apa-apa. Nah, jalan akhirnya si Fahri ini di belakang dari mereka bertiga. Nah, pada waktu itu jalan ini, padahal ini jalan masih lebar, tapi yang membuat aneh ini jalan langsung sejajar satu-satu gitu loh ke belakang. Jadi Tommy ini di depan, belakangnya ada Putik, di belakangnya ada Robert, dan akhirnya paling belakang ini si Fahri. Fahri ini merasa aneh, ini belum masuk ke jalan setapak kok udah seperti ini jalan. Jadi ada beberapa keanehan yang sudah dialami oleh si Fahri ini jalan. Jadi kabut ini masih sangat tebal semenjak mereka dari Sragen sampai situ. Ini kabut tebal, langit ini benar-benar gelap. Jadi waya-waya sore menjelang maghrib. Itulah yang membuat si Fahri ini benar-benar merasa janggal sebenarnya. Dia terus saja ikut teman-temannya jalan melewati perkebunan warga yang nampak samar-samar terlihat karena tertutup kabut yang sangat tebal. Nah, pada waktu setelah dari perkebunan warga itu, si Fahri ini mulai mengeluarkan headlamp. Dia mulai mengeluarkan senter untuk penerangan karena jarak pandang ini benar-benar udah terbatas. Nah, nampak di depan teman-temannya udah pakai headlamp juga. Jadi nampak udah terang gitu loh. Jalan, tetap jalan, tetap. Jadi perjalanan ini benar-benar sunyi, senyap, tidak ada obrolan apapun. Jadi Fahri ini merasa, ini kok aku agak tidak nyaman ya. Kok tumben teman-temanku ini naik gunung seperti ini. Ada apa toh dengan mereka? Nah, Fahri ini akhirnya berusaha untuk mencairkan suasana, mengajak bercanda. Dia ini bertanya dengan Robert, dengan teman-teman yang lain. Teman-teman ini diem, kebanyakan diem, menjawab ini singkat. Ketika
Si Putik juga ditanya, Put, kamu haid gak Put? Jadi obrolan-obrolan seperti guyon, haid, pendakian ganjil ini seperti biasanya buat guyon mereka. Maka dari itu Putik ini ditanyain, Put, kamu haid gak Put? Hati-hati Put, kalau haid nanti kamu diculik lu. Jadi untuk guyonan aja, bahan-bahan guyonan mereka ini biasa seperti itu dan tidak ada apapun, tidak ada masalah apapun sebelum-sebelumnya. Nah Putik ini menjawabnya, culik ya wis. Jadi hal-hal yang benar-benar aneh yang teman-temannya ini memberikan jawaban kepada Fahri, perilaku teman-temannya ini benar-benar aneh. Jadi bukan seperti teman-temannya dan bukan lazimnya manusia pada umumnya. Ini kok aneh, teman-temanku masih terus jalan, tidak kerasa ini jalan. Vegetasi kan masih terbuka rencang semua awal-awal ini, tapi kabut ini masih tebal. Nah Fahri ini ingat betul, ini jalurnya ya jalur Candi Ceto memang. Dia jalan sampai pada akhirnya mereka ini melewati ya Candi Getek, sampai pada akhirnya mereka ini tiba di pos 1 di Babranti. Mereka ini terus lanjut jalan. Nah Fahri ini juga menangkap satu keanehan lagi. Ini biasanya teman-temannya ini ngajak berhenti di tiap posnya untuk minum, yang cowok ini sekedar ngerokok. Ini kok tumben jalan ini main jalan aja, nggak minum nggak apa. Nah Fahri ketika sampai di pos 1 itu Mbak Beranti ini kan sempat bilang, weh kok nggak berhenti, nggak minum. Teman-teman ini diem, awalnya yang jawab ini si Tommy dari depan, lanjut aja nanti aja di pos 2. Oh ya sudah, pikir si Fahri ini berarti di pos 2 karena udah biasa naik gunung juga, kondisinya mereka semua ini kuat gitu. Jalan dep, kondisinya masih berkabut, masih gelap, vegetasi udah mulai rapat menuju ke pos 2 ini. Nah singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 di Brakseng. Ada keanehan yang ditangkap oleh si Fahri ini. Jadi ketika Fahri ini baru tiba di pos 2, dia ini menyentari area di pos 2 di Brakseng. Dia ini melihat teman-temannya udah duduk gitu loh. Duduk ini pada menunduk semua. Nah itu yang keanehan yang ditangkap oleh Fahri. Loh, barusan sepertinya di depanku kok udah pada duduk semua ya. Jadi di seperti shelter gitu, ada pohon besar. Nah teman-temannya ini duduk di situ, menunduk semuanya. Fahri ini kaget tuh, udah di situ duluan. Barusan padahal kayak di depanku gitu. Batin si Fahri. Nah akhirnya Fahri ini jalan menghampiri teman-temannya. Ngopi dulu yuk. Apa gimana? Tanya si Fahri pada waktu itu. Teman-teman ini diem. Tapi memang ada satu pergerakan dari si Tommy. Jadi seolah-olah Tommy ini yang selalu menjawabi ataupun mengiyakan apa yang Fahri ini inginkan. Jadi pada waktu itu Fahri ini kan pengen ngopi. Tommy lagi-lagi yang seperti dia ambil kerilnya, dia ambil kompor, di situ dia ngerebus air langsung. Tapi tanpa Tommy ini seperti biasanya ngobrol. Tommy ini biasanya ini sama teman-temannya ini peduli gitu, seperti diem aja. Akan tetapi Fahri ini melihat teman-temannya ini wajahnya ya biasa, tidak ada yang pucat, tidak ada yang apa, wajar-wajar aja. Makanya tidak ada pikiran aneh pada waktu itu di Fahri. Jadi setelahnya kopi ini kan udah diseduh, jadi bikin ini cuma satu. Ditanya sama Fahri, loh Tom kok cuma satu Tom, kan berempat Tom, minimal 2 lah kita nanti join. Tom ini menjawab, udah diminum aja, jangan cerewet gitu. Diminum aja jangan cerewet. Oh ya wes, diem. Akhirnya si Fahri ini dia seruput kopinya, dia ini ngerokok. Dia ini merasa kepalanya ini masih bengel pada waktu itu. Aduh, masih pusing gitu. Mungkin sisa alkohol semalam ya. Jadi benar-benar masih berat gitu. Merasakan seperti itu Fahri. Nah, di situ Fahri ini ngerokok, dia berusaha mencarikan suasana ngobrol. Tapi teman-temannya ini kebanyakan diem. Ketika ngobrol ini banyaknya mereka ini menjawab dengan jawaban-jawaban yang singkat gitu. Sampai akhirnya Fahri ini pamit, "Sik, aku tak nguyuh sik yo, aku tak kencing," kata Fahri. Akhirnya Fahri ini jalan menuju ke satu lokasi ini semak-semak nih. Jadi Fahri ini di situ kencing. Nah, ketika Fahri ini kencing, setelah selesai gitu, Fahri ini mau balik ke teman-temannya, tiba-tiba Fahri ini mendengar ada yang memanggil nama dari Fahri, itu suara perempuan. Jadi Fahri ini awalnya ini sayup-sayup, ini mendengar, Fahri. Nah, Fahri ini kan berhenti di situ. Dia belum melanjutkan langkahnya, didengerin di sekitar situ loh, kok anak sing ngundang aku yuk. Dia coba tajemin lagi pendengarannya. Bener aja ada yang manggil, suara perempuan, sayup-sayup. Fahri. Fahri. Nah, Fahri ini kan kok kayak aku kenali betul ya suaranya. Ini suara siapa ya?
Dia berusaha tajamkan lagi, kedengaran lagi. Fahri, Fahri. Fahri ini seolah-olah mengenali suara tersebut. Aku ini kenal suara ini, tapi suaranya siapa? Jadi seperti ini loh nenek semua. Ketika kita tahu jawaban sesuatu hal, tapi kita susah untuk mengutarakannya gitu. Padahal jawabannya udah ada di otak kita. Nah, kira-kira seperti itu yang dialami oleh Fahri. Jadi Fahri ini, aku ini kenal betul ini suaranya suara siapa ya? Asbulah. Jadi Fahri ini akhirnya bodo amat gitu. Jadi dia jalan sambil megangin kepalanya tuh. Gorok-gorok iki alkohol, bengel dasku gitu. Bengel kepalaku. Waduh, abot banget. Fahri ini jalan. Nah, teman-temannya ini ternyata udah siap. Udah pada megang keril. Nah, pada waktu itu kopi juga udah diberesin semua gitu loh. Nah, kopi kan tadi masih banyak. Kok kalian gugup bener? Santai lah kayak biasanya. Fahri ini protes. Udah cepet. Tom ini jawab seperti itu. Oh yos lah Tom, serah kowe ae. Nah disitulah Fahri ini udah mulai sebel gitu loh. Udah mulai seperti, ini apaan sih Tommy? Ini si Robert banyak diemnya sama Putik. Ini kalian apaan gitu kan. Udah, nggak enak nih kalian. Jadi udah mulai agak sebel di situ Fahri ini. Akhirnya Fahri pun nurut. Yowes lah terserah kalian aja, ayo jalan-jalan. Jalanlah mereka dengan formasi yang masih sama. Tommy di depan, si Putik di belakangnya, Robert disusul si Fahri ini. Fahri jalan paling belakang, dia ini bakar rokok. Jalan dia. Fahri ini melihat ke sekeliling. Jadi Fahri ini akhirnya lebih banyak diemnya. Karena udah agak sebel gitu kan, ini teman-temannya kenapa gitu. Dia banyak diemnya sambil ngerokok aja. Dia melihat ke sekeliling. Agak aneh ya pendakianku kali ini. Kabutnya kok tebel bener dari Sragen. Sampai di sini ini masih tebel. Langitnya ini gelap bener. Tapi ini jalur pendakian saya dicetok, aku ingat betul. Tapi tadi tidak simak sih. Kalau nanti ada apa-apa di gunung, gimana yo? Ada yang nyariin nggak? Pikirannya udah banyak sekali pada waktu itu si Fahri ini. Nah, Fahri ini merasakan lagi, kepalanya ini seperti mau jatuh gitu loh, mau ngeliang, mau terjatuh. Ini karena ya itu tadi efek alkohol itu. Jalan, mereka ini jalan untuk menuju ke Cemorotowo di pos 3 itu. Nah sebelum sampai di Cemorotowo, Fahri ini sempat mendengar lagi suara ini manggil lagi gitu loh. Suara yang seolah-olah Fahri ini kenali betul suara perempuan. Fahri. Siapa sih? Akhirnya Fahri ini tidak kuat. Dia ini tanya dengan teman-temannya, kalian ada yang dengar gak? Seperti ada yang manggil namaku dari tadi. Suaranya suara cewek, suara perempuan. Teman-temannya ini menggeleng serempak bareng-bareng gitu, tanpa menoleh, tanpa menjawab. Oh tak kirain dengar, ini kayaknya kok ada yang manggil-manggil namaku dari tadi, Fahri gitu. Yowes lah. Mereka tetap lanjut jalan. Mereka jalan, sampailah mereka ini di Cemorotowo. Nah mereka sampai di Cemorotowo, tidak berhenti sama sekali. Jadi benar-benar langsung patah saja jalan. Nah Fahri ini masih merasa aneh. Ini teman-temannya kenapa kok di tiap posnya ini selalu ngosok gitu, cepet-cepet seperti pengen sampai. Dan targetnya ini Fahri tidak tahu mau ngecamp di mana gitu kan. Tidak ada info dari Tommy seperti biasanya gitu. Nah akhirnya menuju ke pos 4 ke Penggi. Fahri ini mulai buka suara memberanikan diri gitu loh. Teman-teman, ini aku kenapa sih? Aku salah ya sama kalian? Kok kalian seperti diemin aku? Di situ Fahri ini baru tanya. Teman-teman ini masih diem. Kalian jangan gitulah. Kalian kan teman-temanku. Ini aku ndak enak lah pendakian kok kayak gini rasanya, ndak kayak biasanya. Udahlah kalau aku punya salah aku minta maaf. Fahri ini seperti itu. Nah teman-temannya ini masih diem aja, benar-benar diem. Sampai akhirnya Fahri ini seperti yowes lah. Pokoknya aku udah minta maaf. Nanti gampang kalau udah mendirikan tenda, udah ngecamp, aku tak benar-benar minta maaf secara langsung itu, jangan di jalan. Fahri ini jalan lagi. Dia berhenti sesekali bakar rokoknya untuk menenangkan dirinya. Jalan lagi. Nah, hampir sampai di pos 4 di Penggi, di mana trek ini kan udah naik gitu, udah terjal parah. Trek ini kenali betul Fahri ini. Ini udah sampai di pos 4 di Penggi. Nah, mereka ini jalan sampai pada akhirnya si Fahri ini menyentri ke depan. Teman-temannya ini berhenti semuanya, berdiri. Jadi berdiri ini seperti masih utuh formasi tadi. Nah disitulah Fahri ini melihat kok berhenti ya teman-teman, kok ada apa? Dihampiri sama Fahri ini. Nah ketika sampai di tempat teman-temannya ini berhenti, Fahri ini benar-benar kaget. Loh, Fahri ini melihat. Jadi di situ ada seperti gapura, di mana gapura ini seperti gapura masuk ke satu kampung gitu. Jadi seperti gapura Sugeng Rawuh,
selamat datang di satu perkampungan tertentu. Nah, disitulah Fahri ini agak kaget. Dia ini tanya sama Tommy, Tom, kok ada gapura seperti ini? Emang mau ke Pengge ini ada gapura seperti ini? Nah, Tommy ini menjawab, mungkin baru. Akhirnya si Fahri ini, oh iya ya, kemungkinan baru dibuat mungkin. Karena lewat Candi Ceto ini, si Fahri, Tommy, Robert, Putik ini udah 2 tahun yang lalu. Kemungkinan baru, karena nampak gapura ini juga masih nampak baru gitu. Oh, kemungkinan baru. Tapi tidak ada tulisannya apapun. Jadi seperti pelengkungan aja. Jadi bentuknya ini seperti agak nyeni, kayak janur gitu, untuk mantenan-mantenan gitu loh. Dibuat ini menggunakan seperti tembok gitu. Nah, kaget kan di situ. Si Fahri ini terutama, ada gapura ya. Yuslah kemungkinan baru mungkin untuk penyambutan. Padahal trek ini kan kecil jalurnya. Jadi gapura ini seperti melengkung gitu loh. Yo, penggambarannya gimana ya? 17 Agustusan lah, iya gapura dadaan 17 Agustusan gitu. Pakai tembok. Nah, akhirnya tanpa menaruh curiga apapun, Fahri ini pun ikut dengan teman-temannya. Karena teman-temannya semuanya ini kan masuk. Dimulai dari Tommy, lalu disusul si Putik, lalu Robert ini masuk. Fahri ini mengikuti di belakangnya, berjalan mereka. Jadi treknya ini masih utuh. Jadi pepohonan yang sangat lebat, itu kan vegetasi rapat. Jadi dilihat gapura ini ke belakang sama si Fahri, memang ada gapura. Nah, Fahri ini pun akhirnya yakin, oh kemungkinan dibangun baru. Oh ya wis lah, tidak ada masalah apapun. Batin si Fahri, jalan lah. Mereka sampai pada satu titik, si Fahri ini benar-benar kaget. Jadi Fahri ini melihat di situ ada satu gubuk. Jadi gubuk tua ini Fahri tidak mengenali sama sekali. Dia ini akhirnya sama Tommy tanya, Tom, kok ada rumah kayak gubuk? Emang dulu ada di sini? Mau ke Pengge ini, ke pos 4? Tommy ini menjawab, baru mungkin. Menjawab seperti itu lagi. Ah, baru kok, gubuknya nampak tua kayak gitu. Nah, teman-teman ini jalan menuju ke gubuk tua itu. Mau tidak mau, Fahri ini kan nurut, ikut gitu loh, nunut. Ya wis lah, tak ikut aja. Jalan. Barangkali memang gubuk petani atau gubuk apa, saung untuk tempat petani istirahat yang cari kayu bakar, atau ke perkebunannya di atas gunung dan lain sebagainya. Jadi cuma itu pemikiran dari si Fahri ini. Jalan. Nah, pada waktu itu teman-temannya ini berdiri di depan gubuk tua tersebut. Nah, disitulah Fahri akhirnya tanya sama Robert, Bet, ini menurut kamu gubuknya siapa? Gitu, maksudnya tanya mengenai gubuk tersebut. Robert ini menjawab, tapi menjawabnya langsung seperti bentak dengan si Fahri ini gitu. Gak tahu gitu. Loh, kamu kenapa, Bet? Kok tiba-tiba kayak bentak aku gitu? Semua gara-gara kamu. Loh, maksudnya apa kamu kok semua gara-gara aku? Jadi benar-benar bingung pada waktu itu si Fahri ini. Sampai akhirnya Fahri ini ditarik sama si Tommy. Nariknya ini agak kasar gitu. Seolah-olah seperti menengahi. Seolah-olah seperti mau melerai antara Robert dan Fahri, tapi dengan cara yang kasar Tommy ini. Ditarik Fahri ini. Sampai Fahri ini terjatuh. Loh, kamu ini kenapa? Tanya si Fahri ini sama si Tommy. Kenapa Tom, kamu ini kok narik-narik aku? Udah, jangan ribut, jangan berantem. Akhirnya si Fahri ini diem. Oh, maksud dari Tommy ini ngelerai aku. Yos lah. Dia ini masih menatap tajam ke arahnya Robert. Dan Robert ini seperti marah gitu loh. Matanya ini benar-benar merah, benar-benar marah pada waktu itu. Dengan si Fahri, entah kenapa. Berbeda dengan Putik. Putik ini diam terus panjang jalan. Dia ini lebih banyak nunduk gitu. Jarang sekali yang namanya buka suara Putik ini. Nah, sampai akhirnya Tommy ini ngetuk pintu rumah tersebut. Gubuk tua itu diketuk, tuk 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 tuk. Jadi sebelum mereka sampai di pos 4 itu Pengge, mereka ketemu dengan gubuk itu di tepi jalur, diketuk dan keluarlah di situ seorang nenek tua. Nah, nenek tua ini nampak agak membungkuk gitu dan bertanya, "Ono apa le? Ono apa?" Suaranya udah agak susah. Ada apa, nak? Ada apa? Nah, Tommy ini serta-merta seperti memandang ke arahnya Fahri pada waktu itu tanpa menjawab pertanyaan dari nenek tersebut. Nah, Fahri ini seolah-olah disuruh untuk menemui nenek tersebut gitu oleh si Tommy ini. Jadi seperti dikasih kode gitu oleh si Tommy. Akhirnya Fahri ini nurut, jalan dia menuju ke arahnya Tommy. Nah, sesampainya di arah Tommy, Fahri ini
ditaruh di depannya Tommy gitu, di depan nenek tersebut, disuruh bicara mungkinan pada waktu itu. Akhirnya Fahri ini nurut. Oh iya, Nek, ini kami mau mendaki ke Lawu, mau ke puncak. Ini kok lihat ada rumah, kata Fahri ini. Nah ini teman-temanku kemungkinan pengen mampir naik ke sini, apakah diizinkan gitu untuk bersilaturahmi. Fahri ini berucap dengan sopan. Nenek ini, oh yole, ayo lebu. Ayo masuk, iya. Akhirnya Fahri ini bombong gitu kan, oh diizinin. Nenek ini tidak galak gitu, karena nampak wajahnya ini wajah yang galak gitu. Fahri ini nebaknya ini nenek galak, ternyata enggak. Nah Fahri ini nengok ke arah teman-temannya, loh teman-temannya ini udah nggak ada. Fahri ini kan bingung, ini teman-temannya pada kemana? Jadi ketika Fahri menoleh ke belakang, ini teman-teman udah nggak ada. Dia ini bingung, dia menoleh ke depan. Dia mau bilang sama nenek itu tadi, mau tanya, lihat teman-temannya nggak? Dia ini melongokkan kepalanya ke pintu dari depan dari rumah tersebut. Teman-temannya ini udah duduk di situ, di ruang tamu. Lah kalian kok udah di dalam? Masuknya kapan? Tapi itu tidak dijadikan satu masalah oleh si Fahri ini. Lah barusan mungkin lewat sampingku udah masuk semua. Akhirnya Fahri ini masuk, ikut duduk di sebelah situ. Nah pada waktu itu tidak begitu lama, nenek-nenek ini keluar sambil membawakan minuman gitu. Nampak minuman ini menggunakan gelas seperti potongan bambu, sederhana gitulah. Akhirnya disuruh minum di situ mereka semuanya ini minum. Nah nenek ini belum bertanya apapun. Sampai pada akhirnya, yowes, nek memang kalian ini mau naik ke Gunung Lawu, lebih baik besok saja, jangan sekarang. Menurut nenek tersebut. Fahri ini diem, dia melihat ke arah Tommy gitu sebagai leader. Tommy, Putik, Robert ini mengangguk gitu, tanpa menjawab gitu loh. Seperti menurut. Nah Fahri ini akhirnya kan nurut, ikut mengangguk juga. Yowes, kalian tidur di sini dulu. Nanti kamarnya satu-satu ya. Di sini kamar banyak, kata nenek tersebut. Fahri ini agak aneh. Kamarnya satu-satu. Maksudnya nek, Fahri ini akhirnya memberanikan diri bertanya. Maksudnya kamar satu-satu? Jadi ngerepotin nek, nggak usah satu-satu nek. Kami satu kamar aja, berempat, nggak masalah. Jangan satu-satu. Nenek ini seperti terbatuk. Seolah-olah nggak gubris apa yang Fahri ini katakan gitu, terbatuk aja. Melirik pun nggak ke arah Fahri. Fahri ini anaknya, ini ada apa sih sebenarnya, kok benar-benar aneh ini pendakian kok. Nggak begitu lama nenek ini nyuruh mereka ini masuk ke ruangnya masing-masing gitu, dianterin sama nenek tersebut. Dimulai dari Tommy masuk. Jadi loh, kok kamar ternyata banyak, padahal gubuk ini nampak kecil. Jadi aneh, Fahri ini merasa aneh. Tommy masuk ke ruangan, Putik masuk ke ruangan, Robert masuk ke ruangan, dan terakhir si Fahri ini diajak nenek tersebut. Ayo Le, kamu yang masuk sekarang. Sekarang kamu yang masuk nak. Oh iya mbak, iya nek, iya. Fahri ini masuk. Fahri masuk ke dalam ruangan tersebut. Fahri ini melihat ke sekitar, menggunakan papan-papan kayu. Atapnya ini benar-benar sederhana. Bilah-bilah bambu yang digunakan, ada jerami. Khas dari rumah-rumah di lereng pegunungan gitu. Jadi benar-benar sederhana. Dan nampak alasnya untuk tidur ini dipannya juga masih menggunakan bambu. Jadi benar-benar serba kayu. Itu loh, sederhana. Disitulah Fahri ini duduk. Dia melihat ke sekeliling kamar. Cahayanya pun masih menggunakan lampu tempel, teplok itu. Ya kan kemungkinan belum ada listrik, potensi Fahri pada waktu itu. Tapi benar-benar ada satu keanehan di situ. Sampai akhirnya Fahri ini melihat ke sekeliling itu kan. Ya udahlah, aku tak siap-siap di sini, siap-siap untuk merapikan barangnya gitu. Setelahnya dia ini mau menemui teman-temannya gitu. Ini rencananya mau apa kita, mau istirahat atau mau apa? Nah, pada waktu itu tas ini ditaruh gitu kan. Nah, Fahri ini mau menuju ke arah teman-temannya. Dia mau buka pintu dari kamar tersebut, tiba-tiba Fahri ini mendengar lagi suara perempuan yang sempat panggil dia tadi di jalur pendakian. Fahri. Jadi seperti agak keras pada akhirnya. Fahri ini seolah-olah, duh, aku kenal ini suaranya siapa ya, cewek ini. Kok aku mengalami gangguan seperti ini? Batin si Fahri ini gangguan mistis gitu. Kok aneh aku ini pendakian. Udah lah, nggak aku bris. Suara ini masih terus panggil. Sembari Fahri ini jalan menuju arah teman-temannya.
Ketika dia ketuk kamarnya Tommy, nggak ada sautan. Sampai akhirnya kamar ini dibuka, nggak ada apapun. Oh, nggak ada apapun. Dia ini memperhatikan ke sekeliling. Fahri ini, loh, kok kamarnya benar-benar kotor. Jadi seperti ada sarang laba-laba banyak sekali. Dan nampak di situ dipannya ini udah rusak gitu. Dipan-dipan yang udah rusak loh. Ini kok kamarnya Tommy seperti ini. Dan di situ nggak ada lampu teploknya, nggak ada apa. Sampai pada akhirnya Fahri ini kan menggunakan senternya gitu. Ini kok benar-benar rusak, nggak ada apa-apa. Tom, dipanggilin nggak ada apapun. Senyap sekali, sunyi. Nah, akhirnya Fahri ini jalan ke kamarnya Putik juga diem. Dibuka sama keadaannya dengan si Tommy. Loh, kok kotor, rusak semua dipannya, nggak ada lampunya. Nah, begitu pula dengan si Robert. Walaupun Fahri ini masih agak sebel gitu sama Robert, tadi sempat mau ribut, dia ini manggil Robert, nggak ada sautan dari Robert. Dia buka kamarnya Robert, sama kondisinya, penuh sarang laba-laba gitu loh, sawangnya ini banyak, dipannya rusak. Ya Allah, nah ini teman-temanku kemana lah, ini ada apa sebenarnya? Nah, akhirnya Fahri ini keluar. Ketika Fahri ini keluar, Fahri ini dikagetkan dengan sosok nenek-nenek tadi udah ada di situ. Loh, Mbak, Nek, kok nenek di sini? Lah teman-temanku ini di mana, Nek? Nek, teman-temanku di mana? Nenek ini awalnya diam aja. Sampai akhirnya Fahri ini benar-benar merasa ketakutan, barulah nenek ini berucap. Intinya seperti menasihati dari si Fahri ini. Mulane le. Dadi wong iki sing disiplin. Aja sak penake udele dhewe. Jadi orang ini makanya yang disiplin, jangan seenak udelmu sendiri. Maksudnya apa, Mbak? Maksudnya apa, Nek? Semua yang kamu lakukan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Kamu ini jangan seenaknya sendiri. Apa yang kamu ini lakukan, kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, ini berdampak kepada teman-temanmu pada akhirnya. Dia ini bingung. Si Fahri ini, lu maksudnya apa sih ini, nenek-nenek? Kok tiba-tiba seperti memarahi aku dan seperti menasihati aku tentang kebiasaan burukku? Apa jangan-jangan nenek ini tahu kalau aku ini seorang peminum gitu? Pisan meneh si mbah iki ngandani oleh kebiasaan burukmu iki diguang. Krana iku iso ngrugikno awakmu, iso ngrugikno wong-wong sing cedhak mbek awakmu. Sampai akhirnya Fahri ini memberanikan diri, dia ini berdiri. Dia ini tidak gubris dari nenek ini. Fahri ini melewati nenek tersebut. Dia ini mau keluar dari rumah itu. Dari rumah dari nenek tersebut. Dia buka pintu. Dia ini melangkahkan kaki keluar dan tiba-tiba Fahri ini merasa seperti dia ini jatuh ke dalam jurang ini yang benar-benar tidak ada ujungnya. Sampai pada akhirnya Fahri ini terbangun. Bangun, Rik, bangun. Fahri ini terbangun. Loh, Rik, lah kamu dibangunin kok susah bener, katanya mau naik gunung. Nah disitulah Fahri ini, loh, ini suara yang tak dengar. Oh pantas saja aku kenali suara ini. Suara ini suara ibuku. Jadi suara perempuan yang memanggil seolah-olah Fahri ini kenali betul di dalam mimpinya itu, di jalur pendakian, di kamar dari rumah nenek tua tersebut. Ini suara ibunya yang manggil, Fahri. Ternyata bangunin Fahri. Loh, lah ibu bangunin aku udah lama Bu. Ya dari tadi lah, dari pagi tak bangunin kamu itu, katanya mau naik gunung kemarin itu kamu itu. Janjian gitulah sama temenmu. Kamu kan sempat ngabari ibu lewat HP, besok nyuruh bangunin kamu. Ini tak bangunin kan. Lah kamu ini dari mana semalam kok pulang pagi lagi. Fahri ini diem aja. Jadi ibu udah lama Bu bangunin aku. Udah, itu dilihat jamnya, udah siang bener. Udah habis zuhur kok jam 1 kamu dibangunin susahnya minta ampun. Fahri ini bener-bener kaget, loh jam 1 Bu. Karena Fahri ini kan langsung teringat, aku janjian sama teman-temanku jam 8. Aduh ya Allah, dia ini langsung ambil alat-alat gunungnya gitu loh. Tanpa dia ini mandi, tanpa apa, dia ini cuma airnya gosok gigi. Sama persis seperti yang dia alami di awal-awal mimpinya tadi. Dia gosok gigi, dia cuci muka. Dia ini pamit, bedanya ini pamit sama ibunya, Bu, Fahri tak berangkat loh. Nggak enak izin teman-teman, kamu nggak makan dulu, kamu nggak mandi, nggak apa, udah nantilah di jalan aja di pom bensin. Jawab si Fahri ini sekenanya, karena dia merasa nggak enak, merasa bersalah sama teman-temannya. Dia ini nggak sempat ngecek handphonenya sama sekali. Handphone ini langsung aja dimasukin ke dalam tas lempang. Nah, Bu, pamitin ya Bu sama Bapak. Ini Bapak di mana? Bapakmu masih keluar beli rokok mungkin. Ya pamitin ya Bu. Yo hati-hati. Akhirnya Fahri ini langsung, dia ini pakai sepeda motornya menuju ke rumahnya Robert. Nah singkat cerita, rencang semua,
sebelum Fahri ini sampai di rumahnya Robert, Fahri ini memberhentikan sepeda motornya. Di situ dia ini benar-benar bingung melihat dari kondisi di rumah Robert ini, kok rame bener ya, ada apa rumah Robert? Diamati sama Fahri. Nah, di tengah kebingungan Fahri, tiba-tiba Fahri ini melihat ada satu mobil bak terbuka. Ini yang datang ke rumah Robert, berhenti. Mobil bak terbuka ini membawa satu peti jenazah, peti mayat. Nah, disitulah Fahri ini siapa yang meninggal? Dari keluarganya si Robert ini gitu kan. Fahri ini bingung. Nah, cepat-cepat Fahri ini langsung ngegas lagi sepeda motornya. Dia pun menuju ke rumah Robert. Karena memang kondisinya kan rumah antara Fahri, Robert, Tommy, Putik ini tidak berjauhan, satu komplek, akan tetapi berbeda gang gitu. Awalnya si Fahri ini mau bonceng si Tommy gitu, Fahri mau ke situ jalan kaki, tapi karena dia kesiangan, dia ini bawa motor. Nah, sesampainya di rumah Robert, suasana ini benar-benar sangat berbeda. Jadi terpancar suasana yang benar-benar menunjukkan satu kesedihan. Nah, disitulah Fahri ini melihat Tommy sama Putik ini duduk di depan rumah Robert. Mereka ini menunduk sambil menangis. Fahri ini langsung parkir motornya, dia menuju ke arahnya si Tommy. Tom yang meninggal siapa, Tom? Fahri ini kan langsung agak panik gitu nada bicaranya. Nah, disitulah Putik ini tiba-tiba langsung marah gitu sama si Fahri ini. Kamu nggak usah tanya-tanya lah, udah kamu pergi aja, pulang aja kamu. Ngapain kamu? Jadi orang nggak bisa tepat waktu, udah pulang aja. Lu, ini ada apa Put? Fahri ini bingung gitu. Langsung si Tommy ini menenangkan Putik, udah Put, biar aku yang bicara sama si Fahri ini. Akhirnya Tommy ini ngajak si Fahri menjauh dari rumah Robert, mau diajak bicara ini berdua. Nah, setelah agak jauh dari rumah Robert, si Tommy ini pun menjelaskan sama si Fahri, Ri, ini aku tanya sama kamu jujur ya. Sambil si Tommy ini menangis, masih menangis. Kamu ini semalam kemana aja? Jadi Fahri ini tidak bisa jawab. Dia ini diam aja karena dia merasa bersalah. Semalam dia ini mabuk-mabukan, dia ini ke tempat hiburan malam gitu kan, ke karaokean. Fahri ini diam aja. Kamu mabuk lagi kan? Kata si Tommy di situ. Fahri ini mengangguk. Kamu ini gimana jadi orang? Bu ya sudah, sudahilah hal-hal yang seperti itu. Robert teman kita ini udah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahri ini masih belum bisa berkata apapun gitu selain mengucap itu. Tommy pun menjelaskan. Jadi kita ini udah kumpul di rumah Robert seperti perjanjian awal kita mau naik ke laut. Kan rumut kita kumpul di rumahnya Robert ini. Kita kumpul janjian jam 8. 1 jam kami bertiga ini nunggu kamu datang sampai jam 9. Kamu kok enggak datang-datang. Sampai akhirnya 1 jam setengah 10 Robert ini udah enggak karu-karuan. Ini Fahri pasti ketiduran, dia pasti mabuk lagi. Robert ini udah bilang seperti itu. Akhirnya Robert punya inisiatif, yowes, aku tak jemput Fahri. Nah, sebelum Robert ini jemput kamu, dia ini sempat ngecek logistik kita semuanya. Dan dia ini masih ingat sama kamu. Loh, ini ada yang kurang, kata Robert. Tak tanya di situ Robert, kata si Tommy. Apa yang kurang, Bet? Kornet. Si Fahri ini kan sukanya kornet kaleng, yang rasa sapi itu. Dia kalau bikin mie instan ini dari kecil pasti sukanya dikasih kornet. Kita ini kan kalau naik gunung juga pasti bawa. Ini pasti dia kelupaan belum beli. Logistiknya nggak ada, logistik kita juga nggak ada. Yowes, aku tak jemput Fahri, kalian di sini ya. Tommy sama Putik itu disuruh di rumah Robert. Robert ini mau jemput Fahri. Nah, Fahri ini mau dijemput Robert. Robert ini berencana, dia ini bilang sama Tommy sama Putik, yowes sebelum jemput Fahri, aku tak mampir ke minimarket yang ada di dekat komplek perumahan itu seberang jalan. Jaraknya kira-kira ya 100 meteran dari komplek perumahan mereka gitu. Di seberang jalan raya. Nah, Robert ini kesana dulu rencananya mau beli kornet untuk sahabatnya Fahri. Ditunggu sama Tommy ini sampai 1 jam setengah 11. Ini kok Robert tidak pulang-pulang. Di telepon ini tidak ada yang angkat gitu, walaupun ini berdering. Ini Robert kemana? Sampai pada akhirnya aku ini sama Putik mau nyusulin Robert ke rumahmu. Kami ini baru duduk di motor mau ke rumahmu, aku sama Putik. Ada polisi ini yang datang ke sini
dan mengabarkan kalau Robert ini kecelakaan. Dia ini kecelakaan karena dia ini keserempet truk di dekat dengan minimarket setelah berni kornet buat kamu ini. Fahri ini langsung di situ nggak bisa menahan tangisnya. Fahri ini langsung nangis. Ya Allah, Bet. Ya Allah, sahabatku. Ya Allah, temanku. Fahri ini langsung nangis di situ. Tommy ini masih terus menjelaskan. Akhirnya polisi ini datang ke rumah, mengabarkan kalau Robert ini udah dibawa ambulan ke rumah sakit. Jenazahnya untuk dibersihkan. Nah, ini kami semua sampai jam 1 ini masih nunggu Robert di rumahnya Robert. Nunggu jenazah Robert ini datang. Lu kalian kok tega-teganya kok kalian nggak ke rumahku? Aku ini ketiduran nggak bangunin aku. Nah, Putik ini tiba-tiba datang. Buat apa bangunin kamu? Kamu ini pasti mabuk. Kamu ini pasti nggak benar semalam. Ngapain ke rumahmu bangunin orang yang nggak punya tanggung jawab seperti kamu? Nggak punya rasa disiplin dan toleransi sama teman sendiri. Kamu ini udah berkali-kali seperti itu dari dulu. Sampai ini teman kita jadi korban dari Putik ini karena cewek suaranya kencang, dia ini dirangkul sama Tommy. Langsung diterangkan udah put. Putik ini nangis di situ. Fahri pun nangis, dia ini nangis terseduh-seduh. Ya Allah, Robert temanku, ya Allah sahabatku dari kecil. Jadi disitulah Fahri ini merasa sangat bersalah karena Robert ini meninggal dunia gara-gara kelalaiannya rencang semua. Semalam ini mabuk sampai pagi ke tempat hiburan malam. Dia ini melalaikan janjinya dengan teman-temannya, belum menunaikan janjinya untuk datang jam 8. Disitulah Fahri ini merasa benar-benar nyesel. Dia benar-benar hancur hatinya kehilangan satu sahabatnya. Dia ini nangis terseduh-seduh sampai pada akhirnya Tommy ini merangkul Putik sama si Fahri ini, ditenangkan dua sahabatnya. Ya Allah, ini memang udah takdir dari Yang Maha Kuasa. Robert ini harus berpulang mendahului kita, sahabat kita dari kecil. Ini sudah terjadi. Kita bersedih, tapi kita doakan yang terbaik untuk Robert. Jadi meskipun Robert ini berbeda keyakinan dengan Fahri, Tommy dan Putik ini, di mana mereka bertiga Islam dan Robert ini Katolik, mereka ini tetap mendoakan. Satu teman mereka, Tommy ini bilang, ya Allah ya Rob, semoga Robert teman kami diterima, diberikan tempat terbaik di sisi Tuhannya. Disitulah mereka bertiga ini nangis, mereka berangkulan. Dan tidak begitu lama sirene ambulan ini datang, dan benar aja itu adalah jenazah dari sahabat mereka yaitu Robert. Disitulah mereka bertiga benar-benar hatinya hancur. Yang tadinya mereka mau mengisi liburan mereka dengan bersenang-senang, bergembira, seperti halnya yang sudah seringkali mereka lakukan. Tommy, Fahri terutama, dan Putik ini kehilangan satu sahabat mereka yaitu Robert. Ketika jenazah Robert ini ditaruh di peti jenazah di rumahnya, Fahri ini benar-benar tidak bisa bendung air matanya. Dia nangis benar-benar terseduh-seduh. Disitulah Fahri ini menuturkan kepada kami. Fahri ini ingat semenjak mereka kecil, dia memang dengan Robert ini sangat dekat. Ketika mereka seringkali naik sepeda, berboncengan, main dingdong ke pasar. Dikala Robert ataupun Fahri ini dinakalin oleh siapapun, anak seusia mereka dulu ketika SD, mereka ini satu sama lain ini membela. Tommy dan Putik ini tahu betul Fahri ini hatinya hancur pada waktu itu, karena mereka juga tahu kedekatan Fahri dengan Robert. Fahri ini benar-benar nangis di situ. Dia ingat kebaikan-kebaikan dari sahabatnya tersebut. Ya Allah, Bet. Ya Allah, aku tinggal puro ya, Bet. Sambil dia ini nangis memandang jenazah sahabatnya. Aku dimaafkan ya, Bet. Aku janji sama kamu, tidak sekedar janji, Bet. Dalam hati si Fahri ini pada waktu itu, aku akan berhenti minum seperti apa yang kamu tuturkan sama aku. Kamu selalu nasihati, aku mau berhenti minum. Aku tidak mau bandel lagi. Aku pengen kamu ini tidak sia-sia seperti ini. Di sana kamu bisa bahagia melihat aku ini benar-benar berubah. Aku janji sama kamu, Bet, demi kamu sahabatku ini. Nah, setelahnya Robert ini pun dimakamkan. Dan hari-hari ini berjalan. Awalnya Tommy dan Putik ini memang agak jauh hubungannya, agak renggang dengan si Fahri ini, karena Fahri ini juga memutuskan untuk lebih banyak menyendiri setelah kejadian itu. Sampai berjalannya hari, bulan, dan tahun. Bertahun-tahun kemudian ini mereka bisa menjadi dekat lagi.
dan kondisinya di masa-masa sekarang mereka semuanya sudah menikah, terutama Mas Fahri ini. Jadi Fahri ini benar-benar ingin sekali menceritakan hal ini kepada kita semua dengan harapan apa yang sudah pernah Fahri ini alami dalam kehidupannya ini bisa menjadikan sebuah pelajaran yang benar-benar berharga, khususnya bagi kita semua yang sudah pernah lah melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang agak kurang baik dan lain sebagainya, apalagi yang pernah dilakukan oleh Fahri ini. Jadi seperti yang kita tahu, terkhusus ini dalam dunia Islam yang namanya minum-minuman keras, khamr ini kan memang diharamkan. Dan sudah ada contohnya dari Mas Fahri ini, kehilangan satu sahabatnya gara-gara kelalaian dia. Gara-gara kelalaian dia ini, dia mabuk-mabukan sampai pagi, sampai akhirnya dia ini tidak disiplin, tidak menepati janjinya, dan harus kehilangan satu sahabat yang benar-benar dia ini sayangi, yaitu Robert. Jadi yuk rencang semua yang sampai sekarang ini masih bergelut dengan dunia, entah ini minuman keras, dunia-dunia yang memang dilarang dalam agama kita, sudahlah, hentikanlah semua itu, karena semua ini tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Lebih baik kita ini ngopi aja lah, kita ngopi, kita ngeteh, karena fenomena di luar ini kami juga rasakan betul, melihat betul banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang semua. Semoga dari kisah ini kita semua sekali lagi bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Dan saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.